Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bumi ini dimanapun engkau berada, engkau bisa bersuci dan engkau bisa sholat. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberi 5 hal, yang mana 5 hal ini belum pernah diberikan satupun kepada nabi-nabi sebelumku. Satu saja belum pernah, apalagi 5-nya. Nusirtu birra'bi masirata syahrin. Yang pertama, aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan ditanamkan rasa takut di dada-dada musuh sejauh 1 bulan perjalanan. Nabi dan pasukannya belum datang, musuh sudah ketakutan. Luar biasa. Bahkan fabar belum perang mereka sudah apa? Kabur. Ini keistimewaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada Rasulullah. Kedua, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi ini sebagai masjid dan tempat atau alat untuk bersuci. Perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bumi ini dimanapun engkau berada, engkau bisa bersuci dan engkau bisa sholat. Beda dengan umat-umat terdahulu, Pak. Bani Israel itu nggak boleh sholat kecuali Pak di gereja-gereja mereka. Kalau nggak ada gereja nggak boleh sholat, ditunda, dijamak sampai kemudian menambahkan apa? Gereja. Adapun umat Islam tidak, dimanapun anda berada, dalam perjalanan nggak ada masjid, bisa sholat di tempat di mana anda berada, di hutan, di padang pasir, di perjalanan nggak ada barang kendaraan, di jalan ini udah gelar sajadah, berwudu apabila ada air. Kalau nggak ada air, cari sekitarnya. Kalau nggak, berarti tayamum. Luar biasa. Bumi ini suci, bisa digunakan untuk tayamum, untuk bersuci sebagai pengganti air. Umat terdahulu nggak ada kenikmatan ini, Pak. Sholat harus sabar, ditunggu, ditunda, dijamak sampai mendapatkan gereja yang bisa mereka ibadah di dalamnya. Kalau umat Islam enggak, dimanapun anda berada, anda bisa menjadikan tempat itu sebagai masjid. Sholat itu enggak harus di dalam masjid. Kemudian, maka beliau mengatakan, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Oleh karena itu, siapapun dari umatku mendapatkan waktu sholat, maka sholatlah di situ. Enggak harus menunggu masjid. Kemudian yang ke berapa? 3. Wa uhillat liyal maghanim wa lam tahilla li ahadin qabli. Kemudian dihalalkan harta rampasan perang. Yang mana ghanimah ini enggak pernah dihalalkan pada umat-umat terdahulu. Allah enggak pernah halalkan ghanimah di zaman nabi-nabi terdahulu. Adapun di masa barakah kenabian Rasulullah SAW, ghanimah hukumnya halal. Kalau dulu, Pak, kalau ada ghanimah harus dibakar, harus dimusnahkan. Kemudian yang keempat adalah u'titu syafa'ah. Aku diberi syafaat. Bisa memberikan apa? Syafaat kepada seluruh umatku. Adapun nabi-nabi yang lainnya tidak bisa. Manusia datang kepada Nabi Adam, tidak, jangan minta kepadaku, aku pernah berbuat dosa. Datang kepada barakallahu fikum kepada Nabi Nuh, sama. Datang ke nama Ibrahim, semua jawabannya para nabi ketika dimintai syafaat, mintai pertolongan, jawabannya ghairi. Ya, selain aku. Aku banyak dosa, aku pernah berbuat dosa. Dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat uzma kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima adalah
Wa kana an-nabi yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatan. Dahulu nabi-nabi diutus kepada umat khusus. Ini kepada Bani Israel saja, ini kepada umat ini saja. Adapun aku diutus kepada seluruh manusia. Apakah itu Bani Israel ataukah bukan Bani Israel? Apakah itu orang Arab ataukah bukan orang Arab? Jadi risalah beliau berlaku umum, gak membeda-bedakan Anda dari Bani apa, Anda dari jamaah apa, Anda dari orang Arab atau orang Ajam. Kemudian barakallahu di antara karunia Allah yang Allah berikan kepada Rasulullah adalah yang terbesar adalah Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an ini akan terus bersama umat Islam, akan menjadi mukjizat terbesar Rasul hingga akhir zaman. Kemudian ketiga adalah Al-Kautsar, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah dimiliki oleh para nabi-nabi yang sebelumnya. Para nabi punya telaga, tapi tidak seindah dan seagung telaga Al-Kautsar. Kemudian barakallahu fikum, di antara karunia Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah adalah dukhulun nas fil islami afwaja. Dalam surah An-Nasr, manusia dikabarkan akan masuk Islam berbondong-bondong. Di zaman dulu umatnya sedikit. Ya, adapun umat Islam adalah umat yang terbesar dibandingkan dengan nabi-nabi yang terdahulu. Nah, ini diantara barakallahu fikum keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.